Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Hari ini Selasa 9 Juli 2024. Kita update selalu perkembangan terkini terkait polemik nasab Ba'alwi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, seperti biasa kita simak video yang berikut ini. Apa yang dijelaskan oleh Gus Baha tentang nasab, beliau yang jelas-jelas sahih apa yang disampaikan tentang kajian fikihnya. Beliau seorang ahli yang fikih, ahli fikih. Masa saya harus percaya dengan Kang Imat yang baru kemarin sore? Kalau Kang Imat itu hebat, saran saya ini, antum itu kan bukan seorang ahli nasab. Kalau memang punya penelitian, punya kajian, panggil itu nakobah internasional, bukan nakobah yang ada di blogspot. Googling. Jadi saya harap ini didengar oleh Dajjal Imat dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Semua Robitoh Ba'alawi yang berada di rumah Robitoh Ba'alawi itu semua kita Yahudi. Muhdor, jangan macem-macem, kamu nanti habis kalau terus-teruskan. Sekarang ini semua Yahudi Ba'alawi kejahatannya sudah terbongkar semuanya. Jangan ganggu istirahatku. Tinggalkan saja pesan. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak, yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Banyak orang mengatakan yang bertanya kepada saya, nah Habib harap disikapi ini, katanya Habib ini nasabnya palsu. Para umatnya ya, umat Nabi Muhammad ini tidak akan terima, ya kan, tidak akan terima. Karena mengapa tidak terima? Di samping ada dalil memang yang mengharamkan untuk mencantolkan yang bukan nasabnya pada nasab orang lain, maksudnya menyangkal nasab atau merubah nasab, memalsukan nasab, memang itu dilarang. Kemudian karena dzurriyyah Rasulullah itu suci. Karena dijamin oleh Al-Quran. Kalau betul dzurriyyah Rasulullah itu suci, hatinya suci, akhlaknya suci, imannya suci. Jadi sedangkan yang terjadi sekarang oknum lah, itu mencemarkan nama baik Nabi Muhammad. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad di seluruh dunia Ora terima karaku. Urusan karaku, ra masalah. Tak dadani. Masalah nyenggol-nyenggol Habib-habib sing alim, Habib-habib sing NKRI yang berdakwah selalu memberikan kebaikan untuk umat. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Betul? Betul? Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Setan banget loh. Nah, jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta bantuan Gus Dur pakai ngebelain lagi ya. Sebab kita ndak bisa melarang, dia ndak melanggar undang-undang kok. Wong sing melanggar undang-undang mawon niku lho, beto gaman pedang celurit tempundi-pundi niku tenut undang-undang melanggar hukum. Gak apa-apa. Udah kita pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa ke umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati.
Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu DE Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel, yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah itu lah untung lah belum bengok sampai niling. Yang kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Kalau ada sesama mereka bisa bagaimana? Orang jangan. Jadi putih. Kalau ada sesama mereka bisa bagaimana? Orang jangan. Buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Itu saya masih di Habibah. Habibah sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata orang, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Lah wau didawaken Kang Kiai Subadar, kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden itu? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Benar-benar terbukti diri. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui loh. Ngoten. Niki tiang NU niku ulama ngeten niki cara. Ya, kemudian penyebab yang kedua menyangkut organisasi terbesar di dunia, bahkan menyangkut organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama dilecehkan, kemudian menyangkut lagi tentang berdirinya NU. Awal Hasyim Asy'ari katanya tanpa restu dari para Habib NU tidak akan berdiri. Padahal orang NU itu bukan orang bodoh, ya. Dia tahu sejarah, apalagi NU itu kan hanya baru berumur 1 abad, ya. Orang NU pasti nggak terima kalau NU diperlakukan seperti itu. Jadi warga NU itu separuh lebih dari warga Indonesia ini NU semua. Jadi tidak terima orang NU. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Siapa yang nggak marah Gus Dur hina? Waduh, nggak punya anak. Gua cucunya goblok, karena cucu Kanjeng Sunan Nurjati dan juga cucu dari Siliwangi. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. Siapapun ormas agama pun NU yang diobok-obok. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi. Apa pernah engkong lo ngajarin begitu? Jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengubah habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin.
Saya tanggung jawab dunia akhirat, siap bubarkan. Saya tanggung jawab dunia akhirat, siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Kalau Anda berani, datang sendiri. Termasuk Rizik Syihab. Kalau Anda berani ingin mengusir Gus Abbas, Kiai dan seluruhnya yang biasa menyuarakan ini, datang sendiri kalau gentle, kalau laki-laki. Datang sendiri, datangi panggungnya Gus Abbas Buntut ya, Pak Rizik Syihab. Usir. Nggak usah bawa-bawa Jambangan Nusantara, nggak usah bawa-bawa warga pribumi Nusantara, jangan ahli domba warga pribumi. Itu jadwalnya Gus Abbas kan banyak. Kalau memang Rizik Syihab laki-laki, datangi sendiri ke forumnya Gus Abbas Buntut Cirebon, bubarkan sendiri sana kalau ada laki-laki berani. Kalau nggak berani ya boleh bawa teman, bawa keluarga, sesama klan imigran nyaman, tapi nggak usah bawa-bawa warga pribumi, nggak usah bawa-bawa warga Nusantara. Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Berdasar pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Datangi sendiri atau bareng-bareng sama warga keturunan imigran Yaman kalau ada memang laki-laki. Anda sudah hidup numpang di tanah air, dihormati di tanah air dengan baik-baik. Kok maunya memprovokasi terus, maunya bikin gaduh terus. Jangan salahkan kalau nanti warga Nusantara tidak sabar, sudah habis kesabarannya atas provokasi dan ulah sampai. Tapi perilakunya masih memprovokasi, masih menghasut, masih mau mengadu domba. Yang justru mengadu domba adalah orang-orang seperti ini, mengadu domba warga pribumi dengan warga pribumi. Iman kita di Rasulullah, mereka diombang-ambing, mereka ingin disiksa, mereka ingin dibunuh, mereka ingin diusir. Kira-kira sebaiknya kita bela atau tidak? Orang-orang yang ingin menghilangkan menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita sebut geng dan kelompoknya Imaduddin. Kira-kira umat Islam hari ini siap melawan mereka, siap melawan mereka, hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih yang begitu mau ditiru juga, undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Kalau NU kuat, NKRI kuat. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Kenapa? Karena baladil amin, NKRI harga mati bagi NU. Jangan mau dia bodoh, jangan mau dia ditumba oleh para keturunan imigran Yaman ini. Anda sebaiknya mundur. Ini bukan urusan kita sesama anak Nusantara. Ini adalah urusan kita, warga Nusantara, dengan para keturunan imigran Yaman yang sampai hari ini masih belum beriktikat baik untuk membuktikan diri mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Kalau kajian, bikin kajian, fokus dengan kajian, bukan bikin sara. Bawah ini, bawah itu, Yahudi lah segala macam lah. Indonesia mau dibalawikan lah, Indonesia mau diarabisasi lah. Konkuang pekok-pekok. Gak usah nyenggol-nyenggol, urusannya karo aku baik. Kowe ngarane aku budak Balawi, gak urus aku. Gak urus, sementing wani gelut aku kok. Masalah ini wani gelut aku. Masalah apa? Ini sara. Banyak beberapa para kiai-kiai, khususnya para muhibbin itu, bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi, Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang, kan sudah ada yang menjawab. Ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura, ada. Bahkan terakhir kemarin ketua PBNU jazakallah khair jawab. Lalu yang paling akhir ini ada Gus Miftah. Lahirlah mereka orang yang berpaham-paham radikal. Kristen radikal itu banyak, Islam radikal dia banyak. Islam radikal itu sama polanya. Dia akan menghalalkan darah, dia akan memusuhi sesuatu yang tidak sepaham dengannya, halal darahnya. Takbir, nah seperti itu. Takbir. Kau ngancem mau sweeping habaib dia, gua kepret lo. Penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo.
Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua. Ada yang kurang ajar bilang sweeping Habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping Habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Makanya kalau Anda betul-betul mencerminkan diri sesuai dengan ajaran Nabi, mengaku diri sebagai keturunan Nabi, STNA lah. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Siap bela ulama, siap bersama Habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Sok-sokan mau menghina Habib Rizik, sok-sokan mau meremehkan Habib Rizik, sok-sokan kalian enak dapat uang dari pejabat, dapat amplop dari pejabat, kiai kontra, ustaz kontra, Habib kontra, dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik organisasinya dibubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Masih berapa? 200.000. Bang Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. Orang yang terpaksa memberikan karena malu, ini bisa haram mengambilnya. Sakir, Habib Kasim Maulid Sati, ente siap besok 100 juta. Selamat. Orang yang mengambil harta seseorang dengan malu, artinya orang itu asalnya tidak mau memberikan, tapi karena ditodong, dia malu, akhirnya dia kasih. Maka ini hukumnya seperti orang mengambil harta seseorang dengan pedang, seperti perampok. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. Hah? 25 bil. Selamat. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik gitu. 20 juta. Takbir. Sehingga dia mensedekahkan hartanya, memberikan hartanya karena malu, ditodong di depan umum, ini haram. Ketemu langsung, kalau nggak saya makan, bukan saya bahaya muslim. Iblis yang saya makan adalah orang-orang kayak begitu. Iblis yang saya makan adalah orang-orang kayak begitu. Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya bar semit, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Ya. Saya harap nanti konten Anda jangan hapus ya. Ngapain saya hapus? YouTube-nya juga ada. Cari sana. Kenapa? Pakai ngancem-ngancem gua. Tak polisi, emang saya maling. Semua orang punya konten kok saya yang mau lo tangkap? Emang ngapain gua? Ngapain lo nyet? Woi, Monyong jawab. Video ini semoga bisa menyadarkan saudara kita umat Islam untuk mencintai zuriat Nabi yang asli dan meninggalkan yang palsu. Semoga umat Islam bisa membuka hati, termasuk para habibnya sekalipun. Apa yang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sampaikan dalam kajian tesisnya adalah rahmat dan kabar baik bagi Ba'alawi agar mereka diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, bahwa menyambungkan nasab kepada Rasulullah adalah dosa yang tak terampuni. Setinggi apapun ilmu kalian dan sebanyak bekal apapun yang kalian bawa akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena satu kebohongan nasab yang dibawa sampai mati. Maka ia menjadi golongan orang-orang yang merugi. Jadi sudah sepantasnya lah kita bersyukur dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin. Umat Islam disadarkan dan para habaib mendapat peringatan agar bisa berhenti mendustai nabimu sendiri.
Jika kita melihat dari komentar Habib di video tadi ya, nampaknya memang ini tandanya Ba'alawi sudah tidak mampu lagi membela diri. Bahkan dia pun bersandar pada orang lain untuk membela reputasi mereka. Justru kita prihatin dengan habaib-habaib yang masih mengedepankan akhlak, harus ikut tercoreng nama mereka dari oknum-oknum Habib penggila nasab dan penumpuk kekayaan. Itu saja yang dapat kita sampaikan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.